Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari gangguan suara-suara misterius sampai ke anak yang membantu investigasi polisi. Berikut adalah 5 penampakan hantu yang paling mengerikan bagian ke-25. Setelah pesan berikut ini. Penampakan hantu mengerikan part 25 nih. Udah part 25 aja. Kalau satu partnya itu ada 5 cuplikan, berarti totalnya nih sekarang udah ada kurang lebih 125 penampakan hantu yang paling mengerikan yang pernah gua bahas di channel Ewing HD. Itu banyak banget asli sumpah. Bayangin 125 penampakan bro. Buat lo yang sekiranya nih ya penasaran dengan 125 cuplikan penampakan hantu lainnya, lo bisa aja cek playlistnya nih di pojok kanan atas layar. Nah, di situ gue udah nyiapin playlist khusus untuk penampakan hantu mulai dari cuplikan pertama sampai ke 125 ini. Ngomong-ngomong soal cuplikan nih ya, pada episode kali ini gue emang ingin membahas cuplikan penampakan hantu yang paling mengerikan. Tapi kali ini bakalan spesial banget karena yang gue bahas adalah cuplikan penampakan hantu anak kecil. Yes, hantu anak kecil. Itu akan selalu lebih creepy kalau hantu yang muncul di hadapan kita adalah penampakan hantu anak kecil. Walaupun begitu, gue nggak bilang bahwa semua penampakan hantu anak kecil ini yang muncul adalah 100% nyata. Gue butuh lo nih, ya lebih tepatnya pendapat lo untuk menentukan apakah cerita dan juga cuplikan yang akan gue ceritakan itu real, settingan, editan, atau halu. Maka dari itu nanti di setiap cuplikan gue mau lo tulis di kolom komentar ya hasil keputusan lo dan juga analisa lo. Kalau udah siap, langsung aja gue mulai. Kelima, hantu di basement rumah. Ceritanya ada satu orang yang bernama Maddie Bart. Ya, dia sama 2 adiknya itu merasa nggak nyaman tinggal di rumah mereka karena Maddie ini itu udah beberapa kali mendengar suara nyanyian anak kecil di basement rumahnya. Padahal nggak ada anak kecil yang tinggal di rumah Maddie. Kebetulan satu malam dia mendengar suara itu dan langsung merekam videonya. Nah, seperti biasa nih ya, gue mau lo perhatiin baik-baik. Okay, so I was just in the kitchen with Maggie and Nikki, and we heard what sounded like a little kid singing in our basement. And here's the clip. Lo denger gak? Persis pas Maddie menengok ke arah kanan, ada suara yang mirip seperti suara anak kecil lagi bernyanyi. Suara anak kecilnya tuh kayak nyanyi lagu gue gak tahu judulnya lagunya apa, tapi itu terdengar familiar. Begitu dia dengar suara itu, dia langsung kabur dong ke atas. Sampai satu waktu, Maddie itu sengaja simpan kamera di area basement. Dia menyimpan semacam kamera CCTV yang bisa dimonitor dari handphone dan juga bisa mendeteksi gerakan. Dari rekaman videonya malah terekam kejadian poltergeist, sebuah benda ya yang bergerak dengan sendirinya. Tapi pas diperhatikan lebih lanjut, terlihat ada wajah anak kecil yang muncul dari balik rak. Aduh, cadel. Gue mau lo perhatiin baik-baik. Seperti yang lo lihat, boxnya itu seperti kayak ada
dorong dari belakang. Nah, persis di balik rak tersebut ada wajah anak kecil yang kerekam kamera. Maddie menyebutkan mata dari anak kecil itu sempat berkedip beberapa kali. Cuman ini gue nggak tahu nih apakah gue yang siwar atau gimana. Gue masih belum dapet nih mana penampakan anak kecil yang berkedip beberapa kali. Lama setelah itu, Maddie upload satu video TikTok yang lebih mengerikan. Di depan pintu rumahnya yang kaca itu muncul sosok seram yang berdiri dengan jelas lalu pergi begitu aja. Gue mau lo perhatiin baik-baik. Maggie, oh my god. Maggie, what the fuck? Oh my god, did he just move? Oh my god, oh my god, oh my god. Is he out there? Seperti yang lo lihat, sosok ini tuh kayak gue nggak tahu ya berdiri atau duduk di depan pintu. Tapi pas adiknya mulai memanggil Maddie, sosok itu langsung pergi. Sosoknya kelihatan kayak pakai baju jubah yang menutupi seluruh kepala sambil duduk. Kalau menurut gue sih duduk ya. Dan perginya pun kayak perlahan melayang dan menghilang begitu aja. Gak lama, Maddie datang dan melihat keadaan di luar pintu. Tapi dia nggak menemukan siapapun di sana. Di kolom komentar videonya, Maddie menyebutkan mungkin sosok ini nih ya, sosok yang muncul di pintu ini adalah anak kecil tadi. Tapi sih menurut gue ini lebih kelihatan kayak sosok dewasa gitu. Sampai sekarang, Maddie masih belum tahu siapa sosok anak kecil yang nyanyi di basement, terus juga yang mengerahkan barang-barang di gudang, dan juga siapa yang berdiri di depan rumahnya. Well, menurut lo nih, apakah cerita Maddie ini real, editan, settingan, atau halu? Tulis keputusan lo dan juga analisa di kolom komentar. Keempat, hantu penunggu kasino. Nah, cerita keempat ini datang dari satu bangunan kasino terkenal di Meksiko. Kebetulan selain kasinonya, gedung ini itu terkenal sama satu legenda hantu anak kecil yang bergentayangan di lobi. Sosok hantu anak kecil ini itu sering terlihat sama security yang jaga malam. Awalnya ini hanya sekedar sebuah cerita yang beredar di antara para security. Tapi suatu waktu penampakan hantu anak kecil ini itu beneran muncul dan tertangkap di kamera CCTV. Si security yang di depan monitor bilang ke security yang ada di lobi kalau di depannya itu ada anak kecil keluyuran. Anehnya, si security yang di lobi bilang bahwa dia tidak melihat anak kecil. Gue mau lo perhatiin baik-baik. Seperti yang lo lihat, awalnya ini ada sosok yang berkeliling di area lobi. Dia terlihat duduk, terus berdiri, dan berjalan-jalan ke sana kemari. Lo bisa lihat juga nih kalau bentukannya sih, penampakannya ini kayak anak kecil yang kurus banget, tapi postur tubuhnya tuh agak sedikit ada yang aneh. Lebih anehnya lagi adalah gak ada satupun customer atau pengunjung kasino yang sadar sama keberadaan sosok anak kecil ini. Bahkan orang yang lewat di sampingnya itu pun gak notice sama sekali. Si security ini juga sempat mendekati si anak kecil ini, tapi ya dari gelagat si security, ini dia kayak kebingungan. Padahal anak kecil ini sempat persis ada di depan dia. Ini kan kasino, jadi gak mungkin dong ada security sana yang membiarkan anak kecil ini masuk. Biasanya kan ada semacam batas umur tertentu dan mesti menunjukkan tanda pengenal.
Apalagi jam yang tertera itu pukul jam 1:30 malam. Kayak nggak masuk akal aja gitu kalau ada anak kecil main ke kasino jam segitu. Sejak adanya video CCTV ini, para pegawai kasino itu semakin yakin dengan keberadaan sosok tersebut. Katanya sosok ini akan terlihat saat kasino tuh lumayan ramai. Mungkin maksudnya sosok ini tuh ingin membaur dengan orang lain yang datang ke sana. Sampai sekarang cerita adanya anak kecil di kasino itu masih menyebar. Menurut lo gimana? Ceritanya sih menurut gue tidak seseram ceritanya si Medi sih, tapi cukup aneh juga. Apakah ini penampakan yang real, settingan, halu, atau editan? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Ketiga, hantu di ruang tamu. Ceritanya ada satu video dan cerita dari channel YouTube namanya agak susah nih, Mega Squirrel 64 Gamer. Video ini diupload bulan Oktober tahun 2020. Ayahnya sengaja menyimpan kamera di dekat pintu depan rumah dengan alasan keamanan. Masuk akal sih ya, kayak kalau ada CCTV di pintu depan rumah ya itu diletakkan supaya tahu siapa aja yang keluar masuk rumah. Sayangnya atau buat gue beruntungnya ya, yang tahu-tahu keluar masuk rumah ini bukanlah manusia, melainkan penampakan hantu anak kecil perempuan. Kebetulan saat itu kameranya sedang menghadap ke arah ruang tengah. Taunya pas si ayah ini lewat ngambil paket ke depan pintu, ada satu sosok mengerikan duduk di samping istrinya. Padahal ya, mereka cuman tinggal di rumah itu tuh berdua aja. Perhatiin baik-baik. Seperti yang lo lihat, sosoknya ini itu punya wajah pucat dan rambut panjang. Dia diam persis di samping ibunya dan tubuhnya itu menghadap ke arah kamera. Gua udah enhance nih ya brightness dan kontrasnya, dan mau dilihat gimana juga kayak ada perempuan yang berambut panjang lagi duduk di samping istrinya. Bahkan setelah ayahnya mau pindahin kamera itu, sosoknya ini itu masih duduk diam di sana. Ada beberapa komentar yang bilang kalau sosok ini adalah anak kecil perempuan. Cuman dari raut wajahnya, sosok ini tuh kayak nggak kelihatan ramah sama sekali. Nggak ada kejelasan lebih lanjut dari yang upload video. Cuman sekedar random netizen aja gitu yang bilang kamera CCTV-nya itu menangkap penampakan hantu. Menurut lo gimana? Apakah cerita yang sesimpel ini itu beneran real? Atau settingan? Atau halu? Atau editan? Kedua, anak laki-laki misterius. Ceritanya ada satu user TikTok yang namanya tuh TV Lala 0416. Ini gue sebut aja sebagai TV ya. Dia sering mengupload konten harian bersama keluarganya. Biasa ya. Nah kebetulan mereka ada 2 anak kecil di rumahnya yang dia tempatin. Anaknya ini ya anaknya. Anehnya adalah kedua anak ini itu mempunyai satu teman hayalan yang sering main bareng dengan mereka. Buat TV ini adalah hal yang biasa. Namanya juga anak-anak ya, imajinasinya itu tinggi. Tapi satu waktu kamera CCTV rumah mereka itu merekam ada sosok yang mereka bilang itu adalah teman hayalan si anak. Seperti biasa, gue mau lo perhatiin baik-baik. Seperti yang lo lihat, sosok anak kecil itu kayak berjalan lurus, tidak menghadap ke kamera. Badannya terlihat sangat transparan dan punya bayangan yang ngikut dari belakang. Baju yang dipakai itu
nggak terekam jelas sama kamera ya. Bahkan kayak menurut gue sih itu kayak telanjang gitu, cuman pakai celana doang. Yang lebih ngerinya adalah si anak ini itu kayak berjalan terus menghilang. TV ini sempat menjelaskan di beberapa videonya kalau semua penghuni rumah itu udah tidur. Nggak ada siapapun yang bangun di jam 3 malam. Sedangkan sosok anak laki-laki ini muncul di jam tersebut. Mereka juga nggak pernah mengalami kejadian horor di rumah itu. Ini baru pertama kalinya ya ada sosok yang muncul di rekaman CCTV di rumahnya. Banyak yang komentar kalau ini emang sosok hantu karena tampilannya yang terlihat jauh dari kata normal. Tapi menurut lo gimana? Apakah ini beneran sosok teman hayalan yang bermain dengan anaknya? Atau emang anaknya yang suka berkeliaran di jam 3 pagi? Real settingan editan atau halu? Lo yang menentukan. Sebelum masuk ke cuplikan pertama, buat lo yang sekiranya punya cerita, foto, video penampakan, langsung aja kirimkan ke alamat email gue di malamjumat@ewinghdtv.com. Kenapa? Karena hari Minggu ini ya, Minggu ini maksudnya, itu gue akan mengadakan live streaming email berhantu di mana gue itu baca-bacain email yang sudah kalian kirimkan ke gue. Maka dari itu, kirimkan langsung cerita, foto, video penampakan ke alamat email gue di malamjumat@ewinghdtv.com. Gue tunggu ya email dari kalian. Pertama, arwah Thomas. Menurut gue cerita ini lebih ke tragis ya, seram dan juga sedih. Ceritanya ada anak laki-laki yang bernama Thomas Bravo. Dia meninggal di usia muda karena dibunuh oleh pamannya. Dari hasil investigasi, pamannya ini emang mengaku telah membunuh si Thomas dan mengubur jasadnya di tanah yang kosong. Otomatis polisi menuju tanah kosong tersebut untuk menyelamatkan jasad si Thomas. Kebetulan kasus ini itu termasuk kasus yang menyita banyak perhatian publik karena publik menganggap kasus ini tuh menarik. Otomatis media pun meliput kasus ini dong. Nah, pas polisi sedang melakukan proses penyelamatan jasad si Thomas, salah satu televisi itu meliput tuh prosesinya. Tanpa semua orang sadarin, ternyata di dalam liputan televisi ini muncul penampakan hantu anak kecil yang banyak orang duga itu adalah Thomas. Gue mau lo perhatiin baik-baik. Seperti yang lo lihat, ada anak kecil yang berlari di depan para polisi, seakan-akan kayak memberitahu jalan menuju jasadnya Thomas. Padahal, menurut kesaksian si polisi yang paling depan dan juga timnya ini, pas jalan menuju lokasi itu tidak melihat adanya anak kecil. Tapi di tayangan video berita, sosok anak kecil itu kerekam dengan jelas. Mau dilihat gimana juga ya videonya, di sini emang kelihatan jelas ada anak kecil gitu berlari di depan polisi. Kalau emang ini adalah anak kecil gitu yang memandu mereka, secara logika nih ya, masa iya polisi menggunakan bantuan anak kecil untuk mencari lokasi kuburan anak kecil yang baru aja dibunuh? Kayak masa iya sih polisi melibatkan anak kecil gitu untuk melihat mayat-mayatan? Aneh gak sih? Well, kejadian ini makin membuat banyak masyarakat memberikan empati ke tragedi kematiannya Thomas. Cuman banyak juga nih yang berpendapat kalau sosok ini mungkin aja arwah dari Thomas Bravo karena dari karakteristik tubuhnya pun keduanya tuh hampir mirip. Nah, gimana menurut lo? Apakah ini real, settingan, editan atau halu? Kalau menurut gue ini beneran real. Soalnya kayak ngapain sih si TV itu ngasih cuplikan, maksudnya kayak ada anak kecil gitu kayak, ya ngapain sih TV itu nyeting berita kayak gini? Menurut lo gimana? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Nggak apa kok, kasih aja jempol ke bawah kalau sekiranya video ini membosanin.
Jangan lupa untuk like, tweet, share, dan subscribe channel Wing HD karena hari Kamis ada video malam Jumat. Besok ada serba-serbi misteri di mana gua itu ngebahas Area 51. Terus juga ada nih part kedua, part terakhir dari ceritanya si Tika. Hari Minggunya ada live streaming email berhantu. Maka dari itu tuh 4 konten dalam seminggu. Subscribe dan nyalain notifikasinya. Lo pasti gak mau ketinggalan. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.